sudah statusnya dicopot sebagai ibu kota, demokrasinya juga dicopot juga. Kasihan betul Jakarta ini. dan nggak apple to apple kalau membandingkan dengan Jogja. Betul. Beda banget. Mau dari pendekatan legal standing, historis, karakter masyarakat dan lain-lain juga nggak sama. Kita dan partai politik kita itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, bahwa mereka semangatnya adalah kemunduran demokrasi. Ini ada kepentingan yang sangat jelas. Mereka nantinya kalau Jakarta bisa kembali, otomatis daerah-daerah lain bisa kembali. Jangan sampai dalam tanda petik Jakarta ini seburuk-buruknya kota, ibu kotanya mesti dipindah, tapi yang jadi masalah nggak diperbaiki. Dan ketua MK kan. Dan berikutnya kalau ditanya pengawasan, ngeri lagi kita kalau serahkan kepada DPR pengawasan. Bisa jadi katanya DPR, ini kan saya yang pilih. Ketika nggak sesuai suaranya, kita ganti. Kita buktikan. Hai Sobat Bangsa, ketemu lagi dengan kita, Fostrap, yang akan ngobrolin lebih lebih explore lah ya. Kali ini kita akan mengambil tema tentang RUU DKJ. Nah, ini menjadi sangat menarik, polemik. Kali ini saya dari Fostrap sama co-hostnya Mas Erwin akan juga dengan narasumber yang pertama Mas Efrijal sebagai pengamat politik, yang kedua sama Mas Rohim, ini adalah pengurus besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nggak berpanjang lebar, kita coba mengulik lah tentang polemik yang ada kali ini, yaitu tentang RUU DKJ. Mungkin awalan dari Mas Rohim ya, apa ya kronologis awalnya munculnya polemik yang lagi rame, yang lagi hangat lah di Jakarta ini. Siap. Tentang RUU ini, gimana Mas? Iya, jadi apa ya? Saya pribadi melihat RUU DKJ ini sangat menarik. RUU DKJ ini kan bagian dari tindak lanjut ketika Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota. Ibu kota ya. Karena ibu kotanya udah dipindah di Kalimantan jauh lah ya. Jauh di sana. Jauh di sana. Betul. Terus kemudian harus ada aturan khusus yang memang menindaklanjuti dari melepas status Jakarta sebagai ibu kota. Nah, salah satunya adalah adanya RUU DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Di situ memang dibahas beberapa hal, kayak misalnya mulai dari teritorial, kemudian membahas soal nanti Jakarta punya dewan kota dan lain-lain. Tapi ada yang lebih menarik di situ ialah membahas tentang atau menyinggung persoalan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Tunjuk langsung ini ya? Tunjuk langsung, ya. Walaupun di situ narasinya berdasarkan pertimbangan DPRD, gitu. Melihat pertimbangan atau masukan DPRD. Cuman prinsipnya tetaplah adanya pemilu itu di mana itu? Di DPRD. Nah, semenjak itu disahkan menjadi beleid, ya, beleid itu kan bahasa Belanda artinya kebijakan, menjadi kebijakan inisiatif DPR. Jadi ini inisiatif DPR RI yang menyusun RUU DKJ yang kemudian menyebutkan pasal demikian. Nah, kenapa menjadi banyak respon? Saya pikir karena kayak kurang masuk di akal aja, kurang seru gitu. Betul. Dengan mengembalikan pilkada adanya di DPRD, sesuai dengan pertimbangan DPRD, kemudian presiden menunjuk. Jadi kurang menarik karena saya kan sempat statement tuh di Ermol. Pertama, warga Jakarta sudah terbiasa untuk pemilihan langsung. Pemilihan langsung. Tiba-tiba balik. Itu kan aneh. Itu sebenarnya ide awalnya dari siapa sih? Dari DPR RI atau dari pemerintah atau dari mana ini? Ya dari DPR. Oh DPR ya awalnya ya? Iya dari DPR. Karena di situ beleid ya sifatnya, inisiatif kebijakan inisiatif DPR.
pilkadanya jadi tidak langsung. Itu jadi kompromi sih. Katanya kata DPR itu kan jadi kompromi, itu bagian dari titik temu. Mau langsung dipilih, katanya kos biayanya besar. Mau ditunjuk langsung juga agak gimana begitu. Sehingga dicari jalan tengah, pemilihannya lewat DPRD gitu. Jadi ditunjuk atas dasar pertimbangan DPRD. Kurang menarik karena kayak mengembalikan ke zaman yang dulu, ke zaman Orde Baru. Ya walaupun memang masih sifat usulan ya, kalau usulan kan masih bisa berubah. Selama dilakukan secara transparan dan mendengar juga aspirasi masyarakat. Gitu. Betul. Nah, ini nggak sebanding dengan misalnya angka indeks pembangunan manusia Jakarta itu jauh lebih tinggi dibanding provinsi yang lain. Nyampe di angka 81 sekian kan. Jogja 80 dan wilayah yang lain masih di bawah angka 8. Jadi kan, nah saya lihat di BPS itu kan data dari BPS. BPS punya variabel untuk dapat angka segitu adalah berdasarkan salah satunya adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan masyarakat Jakarta di atas rata-rata lah kira-kira. Karena Jakarta satu pusat informasi, pusat politik, pusat istilahnya kota metropolis lah. Kota modernitas masyarakatnya kan berbeda dengan daerah yang lain. Betul, ditambah lagi mungkin karakter masyarakat Jakarta yang majemuk. Betul. Ada kampung Ambon, kampung apa gitu di Jakarta, semua jadi satu. Sehingga ketika itu dipilih tidak langsung, misalnya pilkada ditunjuk presiden, katakanlah begitu, jadi kurang menarik lagi di Jakarta. Betul. Sudah statusnya dicopot sebagai ibu kota, demokrasinya juga dicopot juga. Kasihan betul Jakarta ini. Iya, ini bukan membandingkan yang lain-lain ya, atau menyebut Jakarta paling baik, enggak juga. Karena saya pribadi, saya lahir di Jakarta memang, tapi memang fakta datanya begitu. Sehingga kalau dikembalikan jadi kurang menarik. Kebiasaan masyarakat Jakarta jadi agak berbeda. Kita kan untuk sampai kepada reformasi, pemilihan secara langsung ya pasca reformasi sampai sekarang itu kan masih adaptasi. Masih adaptasi, masih menyesuaikan diri. Kita juga kan Jakarta sudah ngerasain yang namanya PJ Gubernur. PJ Gubernur kan ditunjuk juga. Benar. Lah masa untuk mensukseskan pemilu 2024 harus lewat ditunjuk juga, kan nggak seru gitu. Jadi harapannya kalau memang Jakarta belum pernah ngalamin pemilu serentak seluruh Indonesia, ya harapannya ya 2024 juga masyarakat Jakarta ngalamin untuk menyukseskan. Atau mungkin alasannya daerah khusus ini niru Jogja kali ya. Tapi kan nggak ada raja di Jakarta. Nah itu. Jadi masalahnya. Saya memberikan penjelasan itu di story Instagram saya. Jadi Jakarta itu dengan Yogyakarta punya pengalaman yang berbeda. Betul. Kalau bahasa Sri Sultan itu, kalau boleh ngutip, Yogyakarta bergabung ke Republik Indonesia itu mengintegrasikan diri. Sifat bahasanya begitu, mengintegrasikan diri. Artinya kalau mengintegrasikan diri itu kan berarti tetap mempertahankan local wisdom yang ada, yang kemudian menjadi suatu hukum formal di wilayah itu, dan itu diakui oleh undang-undang keistimewaan. Nah kalau Jakarta kan nggak ada pengalaman itu. Betul. Iya, bukan kerajaan, mungkin bukan apa. Local wisdomnya pun juga nggak ada. Local wisdomnya juga tidak ada, sehingga apa boleh buat mengikuti yang pada umumnya. Gitu ya. Seharusnya ya. Lagi tren misalnya pemilihan secara langsung, ya sudah berarti bisa diikuti. Kira-kira apa narasi di balik gagasan bahwa Jakarta itu harus ditunjuk begitu? Iya, langsung. Karena katanya biar kos politiknya terlalu besar gitu. Jadi kalau ditunjuk langsung kan nggak makan biaya katanya. Itu sampai gubernur kemudian sampai turunan ke wali kota juga nggak? Yang mana? Yang rencananya RUU DKJ ini. Kalau RUU DKJ rencananya kalau di situ gubernur dan wakil gubernur ditunjuk. Kemudian kalau wali kotanya tetap aturan yang lama. Iya, tetap ditunjuk juga. Jadi kurang menarik aja, dan nggak apple to apple kalau membandingkan dengan Jogja. Betul. Beda banget, mau dari pendekatan legal standing, historis, karakter masyarakat dan lain-lain juga nggak sama. Jadi kalau
Ya Jogja aja bisa, nggak ada pemilu misalnya. Iya. Kenapa Jakarta? Ya poinnya bukan itu. Nggak kurang masuk akal aja menurut saya. Ya, bahkan Dewan Kotanya sendiri katanya akan dilimpahkan juga kewenangan pengelolaan oleh Wakil Presiden begitu. Betul. Itu kan juga muncul ya Betul, dalam betul. DKJ itu. Betul. Ya, jadi apa ya? Jadi kayak kasihan aja Jakarta Iya. itu. Kita di satu sisi indeks pengetahuan, indeks pembangunan manusianya tinggi, tapi secara politik apa namanya dibatasinya agak terlalu menurut saya gitu. Ini menarik nih, persoalannya kan ini momentum tahun politik ini. Betul. Tahun politik. Nah, ini Betul. bisa muncul saat ini karena memang ada skenario atau selubung ini, Mas Efrizal. Kira-kira apa yang ya ini sisi politisnya aja kan? Iya. Apakah memang ada hidden agenda yang akan dilakukan atau apa ini yang terjadi dengan munculnya RUU DKJ ini, Mas? Ya, yang pertama dengan munculnya RUU DKJ ini jelas bahwa parlemen kita, fraksi kita, dan partai politik kita itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Bahwa mereka semangatnya adalah kemunduran demokrasi. Semangat mereka adalah bagaimana bukan rakyat yang ikut terlibat, tapi partikrasi. Partai menjadi demokrasinya. Partai menjadi pemeran utamanya. Dan kalau kita lihat ini seperti eranya SBY terakhir. Dan ini kayak dejavu aja, era terakhirnya Pak Jokowi kan. Ya. Nah, kalau kita mempelajari itu satu, yang kedua, kalau kita pelajari kembali, yang paling menakutkan adalah ini kayak proyek percontohan. Dia coba di Jakarta dengan alasan bahwa ini adalah perintah dari undang-undang, perintah dari IKN, yang salah satunya harus terbentuk DKJ. Namun sisi yang lain, ini ada kepentingan yang sangat jelas di mereka nantinya. Kalau Jakarta bisa kembali, otomatis daerah-daerah lain bisa kembali. Dikembalikan dengan cara sentralisasi akhirnya, tidak lagi terjadi desentralisasi. Dan perdebatan ini pada dasarnya perdebatan zaman lalu dari pasal 18 ayat 4 konstitusi kita, yang mereka berdebat tentang pemilu demokratisnya itu. Padahal sudah selesai ketika hasil keputusan MK dalam judicial review-nya tahun 2019 bahwa semua elemen itu harus dipilih melalui pemilihan umum. Dan tentu yang dikhawatirkan adalah tadi kalau sudah Jakarta bisa seluruh daerah, dan yang ketiga adalah ini akan menjadi seperti eranya Orde Baru. Akan terjadi negaraisasi. Satu proyek percontohan yang nanti akan dicontoh oleh bukan negara lain, tapi daerah-daerah lain. Dan itu kan dulu terjadi. Dan ini adalah kemunduran kita untuk memaknai otonomi daerah. Kemunduran kita untuk memaknai desentralisasi itu sendiri. Dan ini kan lagi-lagi, kalau boleh kita bicara, apa menjamin kalau dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh Presiden, seorang politisinya atau seseorang yang akan menjabat ini benar-benar adalah orang yang capable, orang-orang yang berkualitas. Karena nyatanya apa? Kalau kita lihat pemilihan, penunjukan itu tidak pernah benar-benar adalah orang yang punya sifat negarawan. Yang dipilih adalah teman, yang dipilih adalah nepotisme, dan kompromi lagi. Ya kalau udah kompromi begitu ya cuman isinya bagi-bagi kue gitu loh. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah bahwa ini jelas apa yang terjadi saat ini kita bisa asumsikan bukan hanya kemunduran demokrasi, tapi ini adalah bagaimana kita membawa otoriter di dalam pemerintahan kita. Napas otoriternya ini dibawa dalam ranah pemerintahan. Nah, semestinya kan kalau kita berbicara demokrasi atau berbicara otoriter kan kita bisa lihat semangatnya. Kalau demokrasi itu usulan dari rakyat diproses menjadi kebijakan. Tapi kalau usulannya dari pemerintah,
kemudian menjadi kebijakan, merubah sistem sosial masyarakat itu otoriter. Dan ini yang terjadi adalah otoriter, dan lebih menyakitkan lagi, rame-rame menolak. Setelah rame-rame menyetujui. Cuman memang yang saya sayangi dari draft RUU ini ya, jadi gini, Jakarta itu kan dipindah statusnya, sudah bukan lagi ibu kota, dipindah ke IKN, itu kan karena ada rekomendasi Bappenas. Rekomendasi Bappennasnya itu adalah satu, terjadi penurunan tanah katanya di Jakarta ini, yang turun sekian meter dalam jangka waktu beberapa tahun. Yang kedua, katanya krisis air bersih, terutama di kalangan atau di kawasan utara Jakarta. Yang ketiga, rawan gempa. Yang keempat, karena banyaknya pertumbuhan penduduk. Orang pada pindah ke sini. Kemudian karena jumlah penduduknya tinggi, macetnya pun jadi tinggi. Yang kelima, banjir dan lain-lain. Nah, IKN, pokoknya Jakarta di framing seolah-olah kota paling buruk lah begitu. Makanya kan media sempat nyebut tata kelolanya terburuk. Belum lagi kemarin udara, polusi Jakarta juga terburuk dan lain-lain. Meskipun pada faktanya ada iyanya, ada tidaknya begitu ya. Tapi itu yang jadi alasan Bappenas. Nah, kemudian setelah di IKN, kemudian ada aturan baru DKJ ini, itu nggak ada yang membahas tentang ini nih. Latar belakangnya itu. Iya. Maksudnya setelah dipindah, terus problem yang direkomendasikan Bappenas solusinya apa? Jangan sampai kita dalam tanda petik Jakarta ini seburuk-buruknya kota, ibu kotanya mesti dipindah, tapi yang jadi masalah nggak diperbaiki. Yang diutak-atik justru malah soal sistem politiknya. Pemerintahan daerahnya ya. Kayak nggak menjawab persoalan gitu. Nggak substansi lah ya. Nggak substantif. Padahal kan yang realistis aja. Kalau katanya gara-gara banjir ya sudah, apa? Kalau ya penurunan tanah ya apa kan gitu. Itu nggak pernah disinggung itu. Jangan sampai lupa itu. Ya, kalau populasi mungkin ASN dipindah semua lah. Mungkin berapa persen juga kan? Kita nggak tahu juga. Bener. Apalagi kan pindahnya ibu kota kan nggak langsung, misalnya 2024 pindah semua gedung-gedung kan nggak juga. Bertahap kan itu bertahap proses. Tapi kan masalah yang jadi rekomendasi Bappenas untuk segera pindah ibu kota kan ada itu tadi. Bener. Dan itu nggak ada jawabannya. Nggak muncul di dalam RUU DKJ atau kebijakan lain dah. Ini kok jadi kayak pemerintah nggak fokus. Harusnya fokus aja pemerintah sama DPR itu. Kalau memang gara-gara Bappenas ngasih rekomendasi demikian, ya udah jawabannya berarti apa gitu. Artinya kan kalau ini nggak pernah diatur atau nggak dikeluarkan kebijakannya, ya sama aja ninggalin masalah. Nggak tanggung jawab. Bukan siapapun pimpinannya sama aja persoalannya. Sama aja persoalannya. Nggak kelar urusannya. Iya, jadi tetap meninggalkan masalah. Kan harapan kita kan harus ada langkah konkret. Makanya kami di PBPMI kan sempat bikin pusat studi KN. Iya. Itu bukunya saya bawa nanti. Nanti saya kirim buat Mas Gibol. Cuman satu tapi saya karena dibawa ke istana 5. Itu buat jadi masukan juga kalau IKN itu demikian lah. Ya termasuk kekurangannya ada. Cuman yang mau saya singgung adalah ya tadi, dipindah karena beragam persoalan, tapi harus ada jawabannya. Jadi ya gitu kalau menurut saya. Jadi sayang aja gitu. Kita kan dipindah karena beragam soal. Soalnya nggak ada soal politik itu. Oh, gara-gara Jakarta pilkadanya langsung, jadi kita pindah aja lah semrawut. Karena kasus misalnya 2017 ada 212, ada 411 dan lain-lain, semua di Jakarta, bikin macet, bikin apa gitu. Tapi bukan itu yang jadi soalnya. Ada hal lain yang menurut saya kurang nggak sejalan lah kalau memang yang diurusannya politiknya gitu. Padahal politik nggak pernah menjadi alasan kenapa Jakarta harus pindah. Iya. Seseru apapun pilkada Jakarta itu nggak pernah jadi alasan pindah Jakarta gara-gara itu. Tapi urusan iklim ya, urusan alam lah begitu. Tata kota dan lain-lain. Benar. Naik isunya adalah pemilihan. Ya, sayang banget menurut saya. Dan juga perluasan kewenangan
ya, dibahas juga kaitan dengan bagaimana Jakarta ini nanti bisa ada pengelolaan terhadap reklamasi. Betul, Juga betul. sempat isu ramai sekali, Ramai. ya, dan kemudian di stop. Nah, kemudian isu itu kemudian dikembalikan lagi menjadi kewenangan pemerintah kota yang Kota. harusnya menjadi pusat. Pusat. Ya. Nah, kan kelihatan betul pada akhirnya bagaimana Jakarta ini Primadona lah ya. Iya, primadona kan. Iya. Jadi Rebutan. rebutan Betul, secara betul. politik. Betul, Ya, betul. karena kedudukan Jakarta ya sebagai pusat bisnis hari ini kan. Iya, iya. Dan perkembangannya signifikan sekali kan. Iya. Kalau alasannya tadi kos politik mahal, Jakarta APBD-nya besar sekali. Betul. Tidak ada problem buat pemilihan. Betul. Gitu. Kan toh juga masyarakat sudah terbiasa. Betul. Iya. Dan dikembalikan dengan penunjukan setback betul ya. Tapi solusinya gimana Mas Evi kalau melihat kondisi semacam ini? Andekan tetap diketok nih, itu seperti apa ini? Ya kalau kita lihat ini mau dimundurkan itu cuma satu alasannya, bahwa yang berhasil, yang sukses dari wali kota, gubernur DKI Jakarta sampai ke presiden itu cuma Jokowi. Oke. Artinya bahwa dia pengen menghilangkan unsur itu. Cukup Jokowi saja yang sukses. Nah kalau yang ini kan masih Abu-abu lah ya. masih belum jelas, tunggu 14 Februari. Iya, iya. Nah, kalau itu dihilangkan, jelas itu tujuannya. Dan yang kedua, kalau sudah ditunjuk, udah susah, artinya ada kepentingan yang akan bermain. Iya. Nah, kemarin MKMK, jangan-jangan habis itu ya, ada kakaknya, ada adeknya Adeknya. di pemerintahan Muncul, kita ya. kan. Iya, iya, iya. Dan kita juga tahu lah dinasti politik itu kan sangat kuat di Indonesia. Dan kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang harus dihilangkan, malah kalau buat partai politik itu menguntungkan buat Iya. mereka kan. Dan berikutnya nggak menjamin pemilihan melalui penunjukan presiden walaupun melibatkan DPRD tidak menjamin biayanya lebih rendah, Iya, Iya. betul. karena pasti lebih tinggi. Iya. Cuma kenanya kepada individu, Betul. tidak lagi kepada masyarakat. Betul. Dan yang menjadi permasalahan adalah masyarakat kita ini selalu tidak pernah dianggap. Iya. Masyarakat kita ini hanya dianggap bahwa mereka ini tahu saja maunya, dan ini adalah kesalahan dari dulu. Kita berpikir kehidupan kita itu ya kehidupan yang harmonis. Kehidupan kita itu adalah kehidupan seperti hubungannya Kaulo dan Gusti. Iya, iya. Dan inilah sifatnya para politisi kita, selalu berpikir udahlah yang terbaik itu menurut politisi. Iya. Masyarakat itu Ngikut Nggak aja. tahu ikut apa-apa aja. gitu ya. Kalau masyarakat misalnya ada riak, nanti konflik di antar masyarakat. Iya, iya. Masyarakat berbicara tentang keidentitasan, janganlah nanti akar rumput berantem. Jadi kita tidak pernah mengakui secara individu Iya. politik. Jadi politik itu ya dibawa, diangon terus. Iya. Dan Karena juga masyarakat juga nggak dewasa-dewasa, kalaupun tetap harus kembali yang masa lalu ya harusnya. Iya. iya, dan Artinya ini- sebenarnya dengan adanya konflik di akar rumput, masyarakat bisa semakin dewasa. Oh, kita yang cari figur ini seperti ini, calon kepala daerah, kan harusnya seperti itu. ya itulah, kita tidak pernah mendewasakan masyarakat untuk pendidikan Iya. politik. Betul. Kita selalu membawa masyarakat bahwa masyarakat itu bisa diselesaikan dengan susu, dengan kasih makan gratis, Iya, iya, betul, bansos, betul. Iya. BLT, tapi tidak pernah untuk gizi otaknya di Iya. mana gitu loh. Gagasan- Jangan gagasan. untuk perut. Iya, iya. Jadi demokrasi kita itu baru nyampe perut doang, belum sampai ke pola pikir yang dibangun. Asal yang ditelan jangan asam sulfat. Ya itu makanya kita itu sebenarnya kalau berbicara kembali lagi, ini kesalahan juga berpikir bahwa semua ini terkesan bahwa di mau bangun partai kreasi, padahal partainya nggak ada 50%. Partainya juga partai gurem. Iya, iya, iya. Akhirnya yang terjadi kan bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan Iya. saja. Dan kalau udah seperti itu kan berarti ya itu dia, politik itu cuman yang kaya adalah elit-elit aja. Iya. Sedangkan massa atau rakyat ini cuma untuk dilihat saja gitu loh, Iya. untuk dibawa saja namanya.
dan mereka itu ya ibaratnya masyarakat itu cuma anonim yang banyak wajah yang tidak tahu yang mana rakyat. Dan inilah demokrasi kita gitu loh. Padahal era kesinian kan harusnya lebih modern ya secara politik kan. Masyarakat juga udah mulai melek gawai, gadget, kemudian banyak akses informasi yang makin cepat. Harusnya lebih dewasa tentang politik. Tapi kenapa justru malah peraturan kembali ke masa lalu gitu? Ya kata kuncinya kalau saya bilang kenapa bisa seperti itu, harusnya kita mereformasi partai. Satu, yang kedua kita harus sadar bahwa partai kita ini kekurangan kader dan nggak bisa menjalankan fungsi rekrutmen. Akhirnya yang masuk adalah orang-orang yang lupa ingatan. Dia yang menginisiasi, dia yang mengetuk, rame-rame pada menolak. Jadi inisiasi DPR. DPR-nya mana akhirnya? Sementara anggota DPR pada nggak mengakui gitu loh. Dan malah dilempar kepada unsur masyarakat. Kesannya bahwa itu aspirasi masyarakat. Nah, ketika masyarakat menolak, rame-rame mereka menolak. Ini wakil rakyat atau wakil partai gitu kan? Ya kan gitu ya Mas. Jadi mereka jago juga ya lempar batu sembunyi tangan. Banyak wakil rakyat kan di situ. Jadi bisa dibilang kalau mereka ketika partai kurang support, ya itu yang terjadi. Mereka mengatasnamakan rakyat menolak. Tapi ketika misalnya kita lupa, masyarakat mulai abai sedikit, digolkan. Dan kita udah pernah mengalami waktu SBY kan, digolkan. Tapi ketika terakhir protes, mau nggak mau Perpu diserahkan oleh Jokowi dan diketuk kan, kembali lagi kita tidak di PRD. Tapi dari dulu semangatnya seperti itu. Jadi kita memang punya semangat kalau bisa rakyat itu jangan diajak tuh. Cukup kita aja yang menikmati. Malah bikin gaduh gitu mungkin. Rakyat itu cukup 10 kilo telur, 300.000 per bulan, itu aja yang diajak. Dalam proses politik tidak pernah diajak lagi. Jadi tradisi politik kita selalu menganggap elit lebih tahu. Itu dia kalau dan Gusti. Dan pada akhirnya ya isu partai ya problemnya sampai hari ini masih ya dalam informasi ini. Bahwa partai itu hanya kendaraan politik semata, ya bukan sebagai sarana artikulasi kepentingan politik dari masyarakat begitu. Jadi rame-rame bikin partai kepentingannya hanya untuk posisi politik atau kekuasaan. Padahal kalau kita kembali lihat 2019 kan udah dibuktikan rakyat cerdas. Artinya partai-partai baru nggak ada yang terpilih. Betul. 2024 mengalami lagi. Dan itu menunjukkan bahwa sudahlah selesai urusan partai. Harusnya ya kita mengikis partai sedikit tapi berbobot dibandingkan kita membuka keran cuma untuk lempar skoci aja kan. Habis kalah konflik buat partai kan, seperti itu ceritanya kita kan. Ya memang harus perlu partai kader ya. Artinya kayak organisasi kemasyarakatan kan rutinitasnya harus ada tuh. Kadernya harus training apa, harusnya partai juga seperti itu. Ketika nanti dia mewakili rakyat, ya minimal skoci partai tadi udah muncul gitu loh. Ya tadi makanya kalau memang gubernur dan wakil gubernur ditunjuk gitu ya oleh presiden atas dasar pertimbangan DPRD, maka seharusnya partai politik itu mengaca diri. Ketika dia merekomendasikan kader terbaiknya, katakanlah begitu, untuk duduk di DPR atau di DPRD, ya pertama harus dipastikan sesuai dengan nilai yang dibangun oleh partai begitu. Ada kadernya di kader gitu kan. Benar. Ini benar-benar muncul dari rakyat atau masyarakat apa enggak? Itu gitu. Benar. Jadi ketika merekomendasikan seseorang misalnya untuk menjadi calon gubernur kalau umpama pilkada gitu ya, pilkada tidak langsung gitu ya dia sesuai dengan amanat rakyat gitu. Berarti ini kategorinya bisa juga ini ya pemilihan tertutup berarti ya? Iya. Ya artinya kalau mau melakukan demikian, pertama partai politik harus optimal menjalankan proses kaderisasi, rekrutmen tadi. Terus kemudian yang kedua harus diukur juga, emang tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik itu seperti apa kan begitu. Kemudian yang ketiga, instrumen pengawasannya seperti apa kalau pilkada itu tidak langsung. Betul.
Ya, kalau umum kan kayak pilkada langsung ini kan instrumennya banyak ya, ada pengawas pemilu, ada Bawaslu, ada pengawas pemilu yang swasta juga, pengawas-pengawas yang lain kan banyak tuh. Itu saking dinamisnya begitu dan jelimetnya pemilu begitu. Sama ketika dilakukan pilkada secara tidak langsung, ya instrumen itu harus tetap ada dan tetap harus transparan begitu. Nah, terus kemudian harus bisa dipastikan bahwa harus ada jaminan kalau ketika pilkada itu tidak langsung misalnya, ya harus integritas calon begitu. Itu betul-betul bisa diuji. Terus kemudian visi misi itu harus bisa diuji. Kemudian bisa nggak menjamin tidak ada money politik dan lain-lain, polarisasi di masyarakat dan lain, bisa nggak itu diantisipasi kan begitu. Jadi banyak juga syaratnya. Nggak tiba-tiba bicara dalam RUU begitu terus kemudian langsung dilaksanain. Wah, enak banget begitu. Makanya sebab bingung kalaupun andaikan udah nggak ada sebab, kemudian masyarakat DKI ini melihat calonku siapa nih yang mewakili nurani saya, siapa nih, kan bingung juga. Betul. Kalau udah diketok, lah ini siapa juga kan? Kita kan harus adu ini visi misinya lah. Bener. Calon-calon ini. Ujuk-ujuk tiba-tiba nongol begitu ya. Nggak ada rekam jejak yang dikenal oleh rakyat. Betul. Dan juga menarik tadi ya, bagaimana pengawasan setelah terpilih, bagaimana rakyat bisa menguji apakah visi misi dilaksanakan atau tidak. Itu siapa yang mengkoreksi? Betul. Ya, kita belum pernah sampai pada titik di mana dia nggak menjalankan visi misinya nih, janji kampanyenya bablas saja, tidak dikerjakan. Terus koreksinya apa? Konsekuensi politiknya apa? Kan nggak ada sampai sejauh ini ya. Betul. Walaupun narasinya katanya udah jangan dipilih lagi. Nah, kalau pemilihan tidak langsung, itu dia masalahnya. Bagaimana masa jabatannya kan? Nah, ke situ larinya kan bisa jadi. Ya, kalau kita baca, kita udah coba serahkan kepada DPR, tapi nggak pernah berhasil. Kita bisa lihat pemilihan KPK, BI, yang sampai anggota DPR pada dapat uang korupsi kan, dikasih pemilihan dan mereka terjerat semua kan. Nah, satu itu. Kemudian kita bisa lihat KPK hasil pemilihannya si Firly kan. Kemudian kita bisa lihat hasil pemilihan ketua MK kan. Dan berikutnya kalau ditanya pengawasan, ngeri lagi kita kalau serahkan kepada DPR pengawasan. Bisa jadi katanya DPR, ini kan saya yang pilih, ketika nggak sesuai suaranya kita ganti. Dan MK pun diperlakukan seperti itu kan. Dan kalau kita mau melakukan hal-hal seperti itu serahkan oleh mereka, ya mereka seenaknya saja. Dan saya rasa belum sampai lah kita menyerahkan kepada mereka, kecuali kalau saya ingin katakan bahwa partainya itu sudah bisa menjadi partai yang kuat dalam suaranya. Suaranya aja kan masih gurem semua. Disebutnya aja besar. 20% masa iya partai besar. Nggak ada yang berani menyebut bahwa itu masih partai kecil. 20% partai kecil, kalau besar itu udah 50% plus 1 atau 45% kan. Nah, kalau kita berani untuk mengatakan bahwa mereka partai-partai masih kecil, ya buktinya ya seorang presiden aja takut kan. Tidak berkutik ketika dia mau membentuk koalisi kecil, dia mau membentuk koalisi yang semangatnya tidak bagi-bagi kursi, malah kalah di parlemen, kalahnya 6-0 malah. Akhirnya ditariklah bagi-bagi kursi, selesai udah pemerintahan. Dan mau seperti itu ya selesai, kita akhirnya kompromi juga anggota dewan. Ketika kompromi ya udah bisa dipastikan lah uang itu beredar. Dan akhirnya bisa dipastikan juga bahwa ini yang menikmati ini adalah mereka semua gitu loh. Dan kalau kita mau mempercayai hal itu, tunggu dulu sampai partai kita jangan sampai partai mayoritas ekstrim gitu loh. Dia harus moderat dan dia harus sudah ada yang besar, benar-benar besar. Baru kita bisa percaya. Nah, ini masyarakat aja berubah. Partai ID kita aja kecil, 12% gitu. Terkecil gitu loh. Masa iya kita serahkan kepada partai? Apa jadinya? Sementara rekrutmen aja mereka juga
belum bisa. Ya, tradisi kita bukan partai ID ya, tapi personal ID. Iya. Orang memilih karena calonnya, bukan karena partainya. Iya. Makanya platform partai sendiri juga nggak clear ya dari sekian banyak partai. Jangankan platform ya, kalau kita bicara partai gitu. Keputusan kan di 9 DPP, ketua umum. Tidak ada yang pernah bisa. Perampasan aset aja dibilang sama Bambang Pacul. Korea itu ya. Hubungi DPP. DPP oke, kita Ya, oke kita ikut. gitu. Berbeda ngikutin suara masyarakat. Gus Coy, Lili Wahid, di recall. Nggak bisa anggota parlemen itu kita serahkan untuk memilih gitu loh. Begitu juga DPRD, nggak bakal bisa. Jadi kalau saya bilang udahlah serahkan kepada rakyat karena itu mekanisme demokratis. Dan kata demokrasi itu adalah metodenya pemilu. Untuk apa? Untuk legitimasi pengakuan yang sah. Dan untuk apa? Untuk membuat kebijakan. Jadi kebijakan itu diakui sah. Kalau ini kan kalau dipenunjukkan kebijakannya itu sudah tidak diakui sah, dan yang membuat pun tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dan artinya ya itu lagi bukan kemunduran demokrasi. Kalau kita bilang malah kita tidak punya martabatnya sebagai negara. Mau negaranya negara apa nih? Udah disebut negara demokrasi tapi kok polanya tidak serius dalam menjalankan demokrasi. Iya, dan ya hari ini kan kecenderungan ya bahwa negara ini ke arah otoritarianisme, semua serba penunjukan, tidak melibatkan aspirasi atau kehendak rakyat begitu. Ya, ada yang mengatakan bahwa kita ini yang konsolidasi demokrasi kita yang seharusnya sebentar lagi, ya ada beberapa pengamat mengatakan 2 kali lagi lah kita pemilu itu secara demokratis itu akan kita menjadi matang demokrasinya. Ini ada yang mengatakan ya terjadi kegagalan, mendung demokrasi gitu. Dan ini yang disayangkan ya, orang yang lahir dari pemilu yang demokratis pada akhirnya membawa demokrasinya tidak lagi sesuai dengan jalurnya, tetapi malah ingin mengembalikan ke otoritarianisme atau bahkan feodalisme. Tapi sebenarnya instrumen konstitusi kita itu apa ya, hasil kompromi atau memang benar-benar sebagai pilar yang kita harapkan gitu loh. Ini yang jadi kadang ambigu atau semena-mena nanti ganti orang, ganti rejim, ganti kan jadi apa yang mau kita bangun gitu loh untuk ke depan. Kalau konstitusinya semacam itu. Ya, betul. Kemungkinan juga ya budaya politik kita kompromistis ya. Mungkin karena kita di Indonesia Mas, jadi musyawarah ya. Mufakat. Gotong royong. Nah, itu jadi soal itu loh. Kita nggak suka konflik karena demokrasi itu kan melahirkan konflik. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, apa begitu budaya politik kita memang belum siap buat demokrasi itu. Ya kalau kita lihat memang faktanya ketika amandemen kita menghindari selalu voting. Voting itu dianggap bahwa itu punyanya Amerika Serikat. Punya Barat ya. Ya tradisi Barat lah ya. Iya, makanya di Kameral pun nggak di voting kan, memberikan suara dalam berbagai kasus itu kita menghindari sangat jauh sekali voting, karena kalau voting itu kalah menang. Dan itu membuat sakit hati buat kita, padahal itu yang mendewasakan kita. Seharusnya ya. Ya paling gampang lah, 17 Agustusan aja kita harus kalah menang, nggak ada kan? Masa dalam bernegara kita maunya kompromi terus? Harusnya kita siap dengan seperti itu gitu loh. Tapi ya itu yang terjadi, kita tidak pernah siap, malah kita kalah dengan bagaimana para founding fathers. Mereka siap gitu loh, dan mereka pun tahu artinya ada suara. Kalau ini kan tidak ada satupun suara di parlemen yang berbeda. PKS pun ya bisa dibilang ya dia partai jadi kurang support karena nggak ada lagi Demokrat kan. Jadi dia kehilangan itu Partner. Partner. Dan kalau sudah diambil alih 82% ya susah. Kita presidensial dengan rasa parlementer. Karena harusnya parlemen itu mengawasi presiden,
Dan mereka ini dualisme yang berbeda. Dan kalau kita kan disatukan semua, presidensial dengan rasa parlementer. Kalau seandainya kita ada keputusan MK yang tiba-tiba membatalkan, kita rame-rame bilang, masa 9 orang batalin keputusan 570 sih? Dari anggota dewan, belum ditambah lagi presiden. Kita nggak pernah dewasa untuk melihat manusia itu ya tempatnya salah gitu loh. Salah ya diperbaiki, bukan salah dikompromikan. Dan akhirnya ya itu, kita mencari titik temu terus, bahkan ya inkonstitusional bersyarat pun diubah. Ketika misalnya UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tiba-tiba diubah dan dikompromikan, bagaimana hadirnya ya semuanya akhir kompromi kan. Debat capres aja juga dikompromikan kan? Apa yang tidak di kita kan? Desain semua ya. Iya, dan itu dia akhirnya karena kompromi ya masyarakat pun dibilang ya udahlah, yang memilih atau apa udah dikompromikan aja lah. Rakyat ngerti lah, rakyat tahu. Iya, jadi check and balances itu hanya di narasi ya. Dalam prakteknya selalu kompromi. Iya. Ya bayangkan saja semua ketum jadi menteri, gimana nggak kompromi ya. Ya, jadi nggak ada konsepsi check and balances dalam prakteknya. Iya. Di parlemen pun kalau seandainya pemungutan suara, itu pernah kan di kasus Senturi itu. Mereka di luar kota pun dia harus datang karena sudah ditelepon sama DPP-nya kan. Dia ada di mana pun datang dia harus meluncur gitu loh. Bukan atas dasar kesadaran udah. Betul. Semuanya udah atas dasar dikompromikan dan akhirnya kita semua mengkompromikan. Dan karena itulah makanya undang-undang ini menjadi undang-undang yang aneh. Sekarang menjadi pertanyaan berikutnya adalah nantinya presiden ini harus membuat daftar inventaris masalah kan? Karena inisiasinya adalah dari DPR. Pertanyaannya, inventaris masalahnya apa aja? Jangan-jangan cuma pasal 10 doang. Pasal 10 gitu. Nah, ini artinya kalau pasal 10 namanya bukan daftar inventaris masalah, udah satu masalah aja. Nggak perlu ada daftar. Iya. Iya. Nah, itulah. Jadi banyak ini ya PR ya sebenarnya. Jadi apa ya, kalau balik ke masa lalu lagi kayaknya ini benar-benar Indonesia apa enggak gitu loh. Apalagi dengan munculnya konstitusi yang dirubah. Tapi kalau RUU DKJ ini kemungkinan gimana ya? Masih jadi, tapi reaksi masyarakatnya gimana Mas Oi? Iya. Di bawah. Kalau reaksi masyarakat lebih senang di pilihan langsung lah ya, pilihan langsung ya, karena mereka ngerasa bahwa pendidikan politik ini kan penting gitu. Apalagi menentukan, ikut ambil peran dalam menentukan pilihan itu kan luar biasa banget begitu. Orang kita bisa hadir di rapat RT aja keren banget kok gitu, bisa interupsi. Nanti RT kita gini-gini itu aja udah keren banget. Apalagi ini ikut nentuin siapa gubernurnya, itu kan luar biasa. Kotanya sendiri. Benar, kampung sendiri, tempat tinggalku gitu kan, tempat aku minum dan pakai tanahnya untuk rumah dan lain-lain. Ya, jadi ada suatu kebanggaan gitu. Ya, ada keterlibatan. Ada keterlibatan soalnya, betul. Soal kemudian yang dipilih nggak menyesuaikan ya silakan rakyat evaluasi kan begitu. Apakah nanti di periode berikutnya dipilih lagi atau tidak begitu. Jadi pilkada langsung ini kan kerennya gini, dia bisa ngevaluasi calonnya atau gubernurnya atau siapanya lah begitu. Kalau dia bagus dia akan pilih kembali. Kalau dia nggak bagus ya sudah nggak usah dipilih lagi begitu. Beda kalau pilkada tidak langsung itu kan, atau mungkin masih lewat parlemen ya, itu kan ditentukannya oleh LPJ, iya kan, oleh elit itu kan udah bukan soal lagi misalnya kerja atas nama rakyat atau enggak, udah like dislike aja, atau kita partainya diakomodir atau tidak kan begitu aja. Oh, enggak, LPJ-nya di situ klausulnya tambahin aja sewaktu-waktu udah diganti. Tahunnya sekali diganti. Jadi repot gitu loh. Bener. Kalau masyarakat kapok dengan kapok kita sama gubernur yang kayak begini atau apa, udah nggak usah pilih lagi gitu. Jadi rakyat bisa
ikut evaluasi. Ada gitu. ruang. Ada ruang. Gitu. Kalau oleh partai politik, ya sejarah dalam partai politik kita kan seringkali ada ketersumbatan ya. Betul. Ruang dari aspirasi gitu. Mau lewat jalur apa nih? Betul. Partai udah stuck, kemudian nggak ada jalur lain nih. Benar. Gitu. Dan demokrasi sebenarnya kan menghadirkan banyak jalur. Betul. Koreksi Iya. penguasa politik kan. Betul. Ya, kalau jalurnya hanya satu, bagaimana? Gitu. Ya memang punya plus minus lah. Ya oke kalau dibilang apa namanya nanti akan terjadi polarisasi kalau pilkada langsung, ya itu pasti. Kalau itu namanya juga kan rakyat ambil peran, rakyat secara umum. Terus kalau pilkada tidak langsung itu kan polarisasinya hanya di elit dan lain-lain. Ini kan jadi nggak ke rakyat dan lain-lain. Tapi kan kalau elitnya ribut juga sama-sama nggak ada maslahatnya. Kalau di apa namanya masyarakat umumnya terpolarisasi itu juga nggak ada manfaatnya, di elitnya terjadi begitu juga sama-sama nggak ada manfaatnya. Jadi apa namanya hanya pindah tempat aja sebetulnya, konfliknya yang tadinya di masyarakat pindah ke sedikit orang gitu. Kalau yang langsung konfliknya dikit, konfliknya di masyarakat aja begitu, nggak di elit begitu. Tapi ya dengan sering berjalannya waktu kita sudah lama melaksanakan pilkada secara langsung di Jakarta, ya kenapa nggak diteruskan aja begitu? Kayak apa sih? Kurang, kita tuh jadinya menuju ke arah konsolidasi demokrasi yang apa ya, setengah-setengah gitu. Harus sekalian aja kalau pemilihan wali kota sekaligus langsung harusnya, karena udah bukan daerah khusus. Betul. Ya. Benar. Kalau Kemendagri gimana Mas Oin? Kalau Kemendagri dia udah Statementnya menolak. Oke. Pemerintah menolak pilkada tidak langsung. Atau penunjukan itu nggak. Ya semoga bukan drama ya. Ya. Semoga gitu loh. Ya. Artinya itu kan memang hak masyarakat untuk bisa tahu juga. Ya. Bahkan kalau kita bisa lihat era kekinian ini IT semua informasi bisa dibuka, harusnya lebih intensif untuk bisa menginfokan ke masyarakat. Oh ini kotamu lagi, saya tuh melihat kemarin gini, ketika eranya Anies di DKI itu kan bagus tata kotanya itu. Kemudian ada label hijau ini kota Jakarta Selatan, kemudian kuning Jakarta dari sisi transportasinya Mas. Nah, ketika sudah diganti PJ berubah lagi. Ini kan apa kemajuan yang mau diharapkan lagi kalau seperti itu? Artinya ini salah satu contoh lah yang kalau kita harus objektif untuk kita bangun. Nah, cuman ini gimana Mas Rizal? Politik yang sebenarnya bisa membangun ke depan untuk kemajuan bangsa ataupun minimal daerah dulu deh. Itu kayak apa sebenarnya politik yang bagus itu? Ya kalau saya bilang untuk membangun politik yang baik itu ya pertama kita mulai dengan gagasannya dulu. Gagasan yang harus dibawa, yang harus disampaikan kepada masyarakat, baru yang kedua sosoknya. Berintegritas, kapabilitasnya, dan yang ketiga adalah rekam jejaknya. Dan jadi kita mengajarkan masyarakat ini untuk yuk kita berikan mereka pendidikan politik. Dan masyarakat pun udah pintar kok memilih. Cuma kan kalau seandainya dibilang bahwa ini konflik, sebenarnya itu bukan konflik di masyarakat. Ini konflik yang dibawa oleh elit, oleh partai politik. Dia memainkan demagogi. Politik identitas yang dibawa adalah dengan unsur SARA. Jadi kalau politik identitas ya semua punya identitas. Tapi jangan dibawa SARA. Dan siapa yang membawa SARA? Nggak mungkin masyarakat membawa SARA. Yang membawa SARA adalah elit. Dan kita selalu menyalahkan masyarakat. Padahal masyarakat itu tidak pernah. Masyarakat kita tahu kan toleransinya tinggi, tenggang rasanya tinggi. Malah elit itu yang harusnya belajar dari masyarakat. Lihat aja pemilihan tingkat RT, mana pernah kita lihat ribut. Pemilihan tingkat RW tidak pernah ribut dia. Ada kemalingan pun, ketika ada maling gitu, rame-rame ditutup pintunya nggak ada ribut. Mereka menerima dan kita sudah terbiasa masyarakat untuk saling menghormati. Toleransi itu udah ada di kita. Tapi kita mengabaikan itu dan terkesan bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang nggak paham politik. Salah.
mereka malah yang ngerti politik. Makanya mereka dinamika begitu, nggak ada statement, nggak ada berantem kan. Naik harga minyak aja dia juga nggak terlalu berantem, nggak terlalu didramatisir kan. Tidak pernah kita lihat ada kerusuhan kan. Yang nggak nerima adalah elitnya. Mereka merasa pintar tapi tidak memperjuangkan rakyat dan mengabaikan rakyat, tapi dengan atas nama bahwa itu rakyat yang kasihan. Nah, berarti kalau perlu yang bikin pendidikan politik rakyat aja ya? Iya. Iya lah. Sekolah politik. Iya. Masyarakat aja udah. Yang penting langsung yang jadi mentornya rakyat. Harusnya seperti itu. Iya, itu dia. Orang rakyat bisa mencontohkan kok. Oke, untuk Mas Olim mungkin konklusi lah ya. Siap. Apa tentang RUU DKJ ini seperti apa gitu? Siap. Harapannya? Ya harapannya kalau saya secara pribadi harus jadi yang solutif buat Jakarta. Ya dalam hal ini konteksnya adalah rekomendasi Bappenas yang tadi pemindahan ibu kota karena berbagai macam persoalan itu aja yang dibereskan oleh pemerintah dan DPR gitu, supaya bahwa ibu kota ini pindah ini benar-benar karena persoalan yang begitu crowded ya. Ya harus solutif, harus bisa menjawab itu. Sayangnya poin-poin itu kan nggak muncul. Ya memang boleh sih diobrolkan, misalnya pilkadanya bagaimana, kemudian teritorialnya batasnya mana saja. Itu biasa kan, itu kan kayak yang kemudian kalau di organisasi jadi ada ART lah kan, betul. Itu boleh, tapi fokus alasan pindah ibu kota itu juga harus ada di situ. Kebijakan apa, undang-undang ini mengatur lingkungannya seperti apa, kemacetan kayak gimana biar nggak banjir lagi gimana, itu aja. Karena Jakarta itu nggak ada persoalan politik, yang ada persoalan banjir, macet. Yang tadi ya, hasil analisanya Bappenas tadi. Benar. Itu aja. Negara fokus aja sama rekomendasi Bappenas. Nggak usah terlalu jauh terjebak ke perdebatan yang kurang produktif. Menurut saya begitu. Malah karena momennya di menjelang 2024 jadi ramai. Gitu. Jadi akhirnya yang harusnya dibenerin jadi nggak dibenerin karena kalah viral gitu kira-kira dengan momentum yang ada gitu. Supaya ya daerah khusus Jakarta itu ya benar-benar jadi daerah khusus Jakarta, bukan DKJ, Dewan Kesenian. Dewan Kesenian Jakarta. Jadi yang politik diatur, yang persoalan substantifnya tidak diatur. Kan aneh. Jadi saya punya konklusi demikian. Yang substantifnya itu yang harus lebih jadi perhatian gitu dan dicarikan jawabannya seperti apa. Begitu kira-kira. Mas F. Rizal, sisi politiknya kayak apa ini untuk menanggapi RUU DKJ? Ya, yang pertama RUU DKJ ini ya kita harus punya rancangannya yang jelas, blueprint secara besarnya apa. Dan yang kedua, abaikanlah unsur-unsur politis kayak pemilihan begitu-gitu. Jadi DKJ itu ya saya lihat Jakarta itu mau dibangun seperti apa. Dia harus jelas. Walaupun dia disebut bahwa nantinya dia menjadi global, kota bisnis, itu harus hadir. Dan jangan kita memperdebatkan sesuatu yang sudah berjalan dengan maksimal. Jadi kita tidak bisa mengabaikan itu dan kita tidak bisa menyingkirkan itu. Magnetnya Jakarta itu walaupun nantinya misalnya ada ibu kotanya IKN, tapi kita harus sadar membangun Jakarta dengan baik, dengan pemilihan, nantinya ini akan menjadi magnet lagi untuk menuju siapa calon presidennya. Tidak bisa jadi itu malah menarik ketika IKN misalnya memang berjalan, Jakarta berjalan, muncul calon presiden dari dua wilayah ini. Dan ini menjadi unsur yang menarik. Saya lihat daerah itu didapatkan atau kita melahirkan eksekutif daerah untuk naik ke nasional. Jangan nanti PJ tiba-tiba mencalonkan diri menjadi presiden kan. Nah itu bahaya kan, kalau penunjukan ya maksudnya PJ itu kan, bukan pejabat gubernur tapi penunjukan gubernur menjadi calon presiden. Nah itu kan bahaya gitu loh.
Nah ini yang harus jelas, jangan sampai seperti itu gitu loh. Kalau itu terjadi, saya rasa yang paling penting, kenapa hal terpenting? Sebenarnya kan IKN dibangun ini, Jakarta ini pengen dijadikan barometer untuk bisnis. Nah untuk bisnis masa seorang pemimpinnya ditunjuk oleh presiden, remeh banget gitu loh. Kita udah cukup lah PJ yang ditunjuk, hasilnya juga ya begitulah. Jangan gubernurnya nanti, bukan bisnis, nanti jadi bisnis untuk istana lagi kan. Seperti itulah. Oke, itulah hasil diskusi atau obrolan kita yang sambil ngalor ngidul, paling tidak punya wacana baru lah. Ini memang lagi anget, tapi paling tidak punya gambaran, apalagi khususnya masyarakat DKI Jakarta yang akan berpindah ke IKN. Oke, Sobat Bangsa, sampai ketemu lagi dalam tema-tema yang lebih menarik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.